Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisa Kuantitatif, Bapak Dr. Andres Tasfiri FKAR MS, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis kuantitatif grafimetri. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Anggi Anita Putri dengan ujung NPM 17, Siska Husnun Afifah dengan ujung NPM 23, Raihatu Zakia dengan ujung NPM 27, Indah Puspitasari dengan ujung NPM 41, Tia Amelia dengan ujung NPM 43, dan Ambar Kafatul Buana dengan ujung NPM 63. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Anggi Anita Putri. Kepada Anggi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu analisis kuantitatif. Analisis kimia kuantitatif berupaya untuk menentukan jumlah suatu unsur atau senyawa dalam sampel atau sampel. Beberapa laboratorium menggunakan istilah analisis kimia kuantitatif untuk analisis analitik. Analisis kuantitatif berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel. Zat yang ditetapkan tersebut yang seringkali dinyatakan sebagai konstituen atau analit menyusun sebagian kecil atau sebagian besar sampel yang dianalisis. Teknik yang digunakan dalam analisis kimia kuantitatif didasarkan pada melakukan reaksi kimia yang sesuai secara kuantitatif atau mengukur jumlah reaktan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu reaksi, atau menentukan jumlah reaksi, mengukur sifat listrik, mengukur optik tertentu, dan kombinasi pengukuran optik atau listrik dan reaksi kimia kuantitatif. Contoh metode analisis kimia kuantitatif adalah grafimetri dan titrimetri. Pada analisis grafimetri, zat yang akan ditetapkan terlebih dahulu diubah menjadi suatu endapan yang tidak larut, kemudian dikumpulkan dan ditimbang. Pada analisis titrimetri, zat yang akan ditetapkan kadarnya dibiarkan bereaksi dengan suatu reaksi yang ditambahkan sebagai larutan standar. Kemudian volume larutan standar yang diperlukan agar reaksi sempurna diukur. Next. Analisis grafimetri. Analisis grafimetri didefinisikan sebagai kegiatan penentuan kuantitas suatu komponen dapat berupa unsur, ion, atau senyawa yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen, pada umumnya setelah komponen tersebut dipisahkan dari sampel, kemudian diisolasi dan dimurnikan. Analisis grafimetri dengan demikian banyak melibatkan kegiatan penimbangan bahan secara teliti dan adanya pengotor berupa padatan yang terdapat pada bahan akan sangat mempengaruhi hasil analisis akhir. Analisis grafimetri adalah salah satu cabang kimia analitik. Langkah pengukuran metode grafimetri adalah penimbangan. Analit secara fisik dipisahkan dari semua komponen lain, dari sampel dan dari pelarut. Pengendapan adalah teknik yang paling umum digunakan untuk memisahkan analit dari unsur-unsur pengganggu, elektrolisis, ekstraksi pelarut, kromatografi, dan penguapan adalah metode utama lainnya untuk memisahkan tersebut. Grafimetri adalah penentuan jumlah atau banyaknya sampel dengan menghitung berat suatu zat. Dalam grafimetri, produk harus selalu dalam bentuk padat. Alat utama grafimetri adalah neraca dengan ketelitian yang baik. Pada umumnya, reaksi kimia tidak diberikan dalam satuan besar seperti kilogram, melainkan dalam suatu yang lebih kecil seperti gram dan miligram. Timbangan yang digunakan memiliki ketelitian yang tinggi atau kepekaan yang tinggi dan disebut dengan neraca analitik atau analytic balance. Baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska Husnun Afifah. Kepada Siska dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah prinsip umum analisis grafimetri. Suatu metode analisis grafimetrik biasanya didasarkan pada reaksi kimia seperti AA plus RR menjadi AARR, di mana A merupakan molekul analit A, bereaksi dengan R molekul reagennya. Produknya yakni AARR, biasanya merupakan suatu substansi yang sedikit larut yang bisa ditimbang
setelah pengeringan, atau yang bisa dibakar menjadi senyawa lain yang komposisinya diketahui, untuk kemudian ditimbang. Sebagai contoh, kalsium bisa ditetapkan secara gravimetrik melalui pengendapan kalsium oksalat dan pembakaran oksalat tersebut menjadi kalsium oksida dengan reaksi Ca2 ditambah C2O4 2- menjadi Ca2O4 solid. CaC2O4 solid menjadi CaO solid plus CO2 gas dan CO gas. Biasanya reagen R ditambahkan secara berlebih untuk menekan kelarutan endapan. Persyaratan yang harus dipenuhi agar metode gravimetrik berhasil antara lain, yang pertama, proses pemisahan hendaknya cukup sempurna sehingga kualitas analis yang terendapkan secara analitis tak dapat dideteksi, biasanya 0,1 mg atau kurang, dalam menetapkan penyusunan utama dari suatu makro. Yang kedua, zat yang ditimbang hendaknya mempunyai susunan yang pasti murni, yaitu sangat hampir murni, bila tidak akan diperoleh hasil yang galat. Persyaratan nomor 2, sangat sukar dipenuhi oleh para analis. Galat-galat yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelarutan endapan umumnya dapat diminimumkan dan jarang menimbulkan galat yang signifikan. Masalahnya memperoleh endapan murni dan dapat disaring itulah yang menjadi problem utama. Banyak penelitian telah dilakukan mengenai pembentukan dan sifat-sifat endapan dan telah memperoleh cukup banyak pengetahuan yang memungkinkan analis meminimumkan masalah kontaminasi endapan. Prinsip analis gravimetri adalah melarutkan sampel dengan aqueous setelah sampelnya dilarutkan sampai terbentuk analit. Analitnya kemudian diendapkan dan kemudian ditimbang. Biasanya analis berasal dari garam-garam yang sukar larut dan diendapkan sehingga sebagian besar garam analitnya terendapkan. Itu pun tidak semua analit yang mengendap masih dalam bentuk ion-ion yang sukar terendapkan. Next. Selanjutnya adalah syarat-syarat umum gravimetri metode pengendapan. Yang pertama, kelarutan zat yang dibuat endapannya itu harus kecil, sehingga zat yang harus dipisahkan mengendap secara kuantitatif. Yang kedua, endapan harus dipisahkan dengan cara penyaringan. Yang ketiga, komponen yang diinginkan harus dapat dirubah menjadi senyawa murni dengan susunan kimia yang tepat. Oke, terima kasih Husnul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Royhatul Zakia. Baik, selanjutnya yaitu tahapan analisis kuantitatif secara gravimetri. Tahapan yang pertama yaitu preparasi sampel. Suatu analisis gravimetri biasanya diawali dengan langkah preparasi sampel berupa penimbangan secara diikuti pelarutan terhadap yang komponennya telah teridentifikasi, namun belum diketahui kadarnya. Pelarutan bertujuan mengubah bentuk sampel padat menjadi cair sehingga dapat berupa organik untuk senyawa organik atau pelarut organik senyawa organik tergantung pada jenis sampel dianalisis. Yang kedua yaitu pengendapan. Tahapan ini dilakukan dengan mendapatkan reagen pengendap HCl untuk penambahan untuk kation Ba2. Pelarutan dapat menggunakan larutan encer. Dapat dilakukan larutan panas. Sebaiknya penambahan larutan pengendap dilakukan perlahan sambil diaduk agar reaksi pengendapan dapat berlangsung sempurna. Tahap yang ketiga yaitu penyaringan. Langkah penyaringan dilakukan agar endapan yang telah diperoleh pada proses pengendapan dapat dipisahkan larutan maupun pengotor yang dalam penyaringan kertas saring penyaring gelas, namun pula menggunakan vakum. Tahap yang keempat yaitu pencucian. Endapan yang diperoleh pada proses penyaringan dicuci untuk memastikan endapan telah bebas dari larutan induk maupun pengotor. Pencucian ini dilakukan dengan melarutkan endapan yang diperoleh. Yang kelima, yaitu penguapan pengeringan. Endapan bebas dicuci lalu dikeringkan untuk menghilangkan senyawa air dan senyawa lain yang mudah menguap yang ada pada endapan.
Proses pengeringan bisa dilakukan dengan cawan pengering atau juga dilakukan dengan bantuan pengering yang sifatnya mampu mengikat senyawa dan senyawa yang mudah menguap seperti silika atau yang diletakkan dalam alat desikator. Proses pengeringan silika atau yang diletakkan dalam alat desikator, proses pengeringan sampel dimasukkan dalam desikator zat penyerap dan senyawa mudah menguap lainnya, kemudian ditutup dan dibiarkan hingga kering. Tahap yang keenam yaitu pengabuan, pemanggangan, dan pemijaran. Pada tahap pengabuan, pemanggangan, atau pemijaran dalam analisis gravimetri ini bertujuan untuk mengubah endapan yang telah diperoleh menjadi senyawa tertentu. Rumus kimianya diketahui dengan pasti. Alat pengering biasa digunakan adalah tanur, cawan, yang tahan terhadap temperatur sangat tinggi. Pemijara dengan cawan lebih mudah daripada dengan tanur, sehingga dapat ditemukan di laboratorium. Tahapan yang terakhir yaitu penimbangan akhir. Pada tahap ini, endapan telah berubah menjadi setelah melewati pengabuan ditimbang dengan teliti. Selanjutnya, berat komponen dapat ditentukan dengan memasukkan faktor gravimetri dalam perhitungannya. Faktor gravimetri didefinisikan sebagai jumlah massa analit dalam 1 gram endapan. Selanjutnya yaitu stoikiometri reaksi gravimetrik. Dalam prosedur gravimetrik yang lazim, suatu endapan ditimbang dan darinya nilai analit dalam sampel dihitung. Maka, presentase analit A dapat dinyatakan dengan persamaan persen A sama dengan berat A dibagi berat sampel dikali 10%. Untuk menetapkan analit berat endapan sering dihitung melalui faktor gravimetri. Faktor gravimetri didefinisikan sebagai jumlah berat analit dalam gram berat endapan. Hasil P dengan faktor sama dengan berat analit. Berat analit A sama dengan berat P dikali faktor gravimetrik. Adapun persamaannya yaitu persen A sama dengan berat P dikali faktor gravimetri dibagi berat sampel dikali 100%. Oke, terima kasih Royhatul Zakia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Puspitasari. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu penggunaan analisis gravimetri. Analis gravimetri banyak diaplikasikan untuk analis kation terdapat dalam sistem periodik unsur seperti yang dicantumkan pada tabel berikut. Ada golongan 1A, yaitu unsur kalium, endapan terbentuk adalah KClO4, bentuk yang ditimbang yaitu KClO4. Golongan 2A, unsur yaitu kalsium, endapannya terbentuk yaitu CaC2O4, bentuk yang ditimbang yaitu CaO. Kemudian ada golongan 3A, unsur aluminium, endapannya terbentuk yaitu Al2O3 kali XH2O, bentuk yang ditimbang yaitu Al2O3. Kemudian ada golongan 4A, yaitu silikon, endapannya terbentuk yaitu SiO2 kali XH2O, bentuk yang ditimbang yaitu SiO2. Kemudian ada golongan 5A, yaitu fosfor, endapannya terbentuk yaitu MgNH4PO4 dikali 6H2O, bentuk yang ditimbang yaitu Mg2P2O7. Kemudian ada golongan 7 yaitu unsur mangan, endapannya terbentuk yaitu MnO2, bentuk yang ditimbang yaitu Mn2O3. Kemudian ada golongan 8 yaitu besi, endapannya terbentuk yaitu Fe2O3 dikali XH2O, bentuk yang ditimbang yaitu Fe2O3. Kemudian ada kobalt, endapannya terbentuk yaitu COS, bentuk yang ditimbang yaitu COSO4. Dan yang terakhir ada nikel, endapannya terbentuk yaitu nikel dimetilglioksim, kemudian bentuk yang ditimbang yaitu nikel dimetilglioksim. Metode gravimetri dapat digunakan untuk analisis kuantitatif bahan organik tertentu seperti kolesterol, laktose produk kolesterol,
sebagai steroid alkohol dapat diendapkan secara dengan saponin organik yang disebut sebagai membentuk kompleks yang tidak larut. Kemudian metode gravimetri bukanlah metode analisis kuantitatif spesifik yang dapat digantikan sebagai metode analisis instrumental modern spektroskopi karmatografi. Walaupun demikian, sering gravimetri menjadi pilihan peralatan pelaksanaan yang sederhana. Kemudian ada proses pengendapan analisis gravimetri. Partikel proses pengendapan ditentukan oleh proses nukleasi pembentukan nukleus. Dalam analis gravimetri harus diupayakan endapan dan partikel cukup besar sehingga mudah disaring dan dicuci. Jadi dalam prakteknya harus diusahakan menambahkan terjadi nukleasi atau inti-inti Hubble yang jumlahnya besar menjadi partikel-partikel endapan yang mudah disaring. Kemudian ada proses pengendapan yang pertama yaitu kemurnian endapan. Endapan yang terjadi mengandung zat-zat pengotor itu tergantung pada sifat endapan pada kondisi-kondisi di mana endapan terjadi. Menyebabkan terjadinya kontaminasi dapat karena presipitasi atau post-presipitasi. Kemudian yang kedua yaitu ada menyaring dan mencuci endapan. Endapan yang disaring terkotori oleh zat-zat yang mudah larut dan harus dihilangkan dengan cara pencucian endapan. Yang menjadi dasar pada pencucian adalah yang pertama dapat melarutkan pengotor dengan baik tetapi tidak melarutkan endapan. Yang kedua dapat mencegah terjadinya peptisasi pada waktu pencucian. Dan yang ketiga dapat menyebabkan pertukaran ion-ion yang terabsorpsi diganti oleh ion-ion lain yang pada saat proses pemanasan dapat menguap. Dan yang terakhir yaitu endapan yang terbentuk dapat disaring dengan kertas saring bebas abu cawan, penyaring dengan abses atau penyaring gelas. Yang terakhir yaitu penyaringan dan pemanasan endapan. Penyaringan dan pemanasan endapan ini dapat disaring, dicuci, dan dikeringkan. Dan dipijarkan sampai beratnya konstan. Pengeringan endapan untuk menghilangkan air dan zat yang mudah menguap. Pemijaran untuk merubah endapan di dalam senyawa kimia yang rumusnya telah diketahui dengan pasti. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Indah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ambar. Baik, yang selanjutnya yaitu metode analisis gravimetri. Terdapat metode analisis gravimetri. Yang pertama yaitu metode penguapan. Pada metode penguapan, dalam analisis gravimetri, sampel yang akan dianalisis direaksikan dengan reaksi sehingga dihasilkan suatu gas atau dapat juga dipanaskan sehingga memecah zat dan menghasilkan gas. Penimbangan gas yang keluar dapat secara langsung, yaitu diserap oleh suatu reaksi terlebih dahulu, atau secara tidak langsung, yaitu penimbangan analat sebelum dan sesudah reaksi. Metode gravimetri penguapan ini terkadang disebut juga dengan metode evolusi. Pada metode penguapan ini, komponen-komponen yang tidak diinginkan dapat dieliminasi atau dihilangkan sebagai uap. Jika uap tersebut tidak diperlukan, maka dapat dibiarkan hilang begitu saja dalam udara dan zat yang tertinggal ditentukan beratnya. Sebaliknya, apabila uap tersebut diperlukan, maka uap tersebut dialirkan ke dalam zat penyerap yang sebelumnya telah ditentukan bobotnya. Dari penambahan berat pada zat penyerap, maka dapat ditentukan jumlah uap tersebut. Contoh aplikasi metode penguapan adalah penentuan kadar air atau hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel. Yang kedua yaitu metode pengendapan. Metode pengendapan adalah salah satu jenis pada analisis gravimetri yang terdiri dari tahapan pembentukan, isolasi, dan penentuan massa endapan. Prosedur ini biasanya diterapkan pada senyawa ionik. Sebagai contoh, suatu sampel dilarutkan dalam air hingga bereaksi dengan zat lain sehingga membentuk endapan.
Endapan yang terbentuk kemudian disaring, dikeringkan, membentuk endapan. Endapan yang terbentuk kemudian disaring, dikeringkan, kemudian ditimbang. Dari massa dan rumus kimia endapan tersebut, maka dapat dihitung massa komponen dari sampel awal. Dari massa komponen dan sampel awal, maka dapat ditentukan proses komposisi massa komponen dalam senyawa awal. Kalsium merupakan contoh unsur yang dapat ditetapkan secara gravimetri dengan cara pengendapan sebagai oksalat dan pemanggangan oksalat tersebut menjadi kalsium oksida. Pada metode pengendapan ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kelarutannya rendah, yang kedua endapan mudah disaring dan dicuci, yang ketiga endapan mudah diubah menjadi bentuk senyawa yang dapat ditimbang. Sedangkan bentuk senyawa yang ditimbang harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama stoikiometri, yang kedua mempunyai tingkat kestabilan yang tinggi, yang ketiga faktor gravimetrinya kecil. Dan tahap-tahap melakukan analisis gravimetri pada metode pengendapan, yaitu reaksi ditambahkan secara perlahan-lahan sambil dilakukan pengadukan larutan dalam tahap pengendapan dalam kondisi panas. Pengendapan dilakukan pada pH tertentu. Metode yang ketiga yaitu metode elektrolisis. Analisis gravimetri dengan metode elektrolisis merupakan salah satu teknik analisis instrumental. Metode gravimetri dengan elektrolisis pada analisis disebut juga dengan elektrografi, yaitu metode gravimetri dengan elektrolisis. Pada metode elektrolisis, sampel yang akan dianalisis diendapkan secara elektrolisis dengan potensial tertentu. Cara ini banyak digunakan untuk menentukan kadar logam Cu dan Zn. Next. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan aplikasi analisis gravimetri. Yang pertama yaitu kelebihan. Prosedur untuk mengambil sampel dan prosedur pengeringan diakui sebagai metode referensi. Banyak metode lain dibandingkan dengan metode ini atau metode tidak langsung dikalibrasi. Kelebihan dari metode ini adalah penanganan yang relatif sederhana dan akurat yang umumnya baik. Sedangkan kekurangannya yaitu kerugian dari proses gravimetri adalah bahwa transformasi kimia akibat proses oksidasi dapat terjadi ketika pengeringan bahan organik karena penghilangan oksigen. Ini dapat mempengaruhi penimbangan selanjutnya ke nilai yang lebih tinggi. Dengan cara yang sama, bisa juga terjadi dekomposisi termal dengan penurunan berat badan yang dihasilkan. Jadi dalam tanah koloid seperti tanah liat atau tanah liat, pemindahan total air yang tersimpan bahwa mungkin dilakukan dengan menghancurkan struktur koloid. Metode gravimetri tidak direkomendasikan untuk pengukuran lapangan jangka panjang. Namun ini ditetapkan sebagai metode referensi untuk pengukuran laboratorium. Waktu pengeringan yang panjang dapat dicapai dengan pengeringan cepat, antara lain yaitu pemanas inframerah, yang kedua kompor listrik, yang ketiga pembakar gas, atau yang keempat oven microwave. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ambar. Next. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Analisis gravimetrik merupakan salah satu divisi dari kimia analitik. Tahap pengukuran dalam metode gravimetrik adalah penimbangan. Persyaratan yang harus dipenuhi agar metode gravimetrik berhasil yaitu proses pemisahan hendaknya cukup sempurna sehingga kuantitas analis yang terendapkan secara analisis tak dapat dideteksi. Biasanya 0,1 mg atau kurang. Dalam menetapkannya penyusunan utama dari suatu makro. Yang kedua, zat yang ditimbang hendaknya mempunyai susunan yang pasti dan murni atau sangat hampir murni. Bila tidak akan diperoleh hasil yang galat. Yang ketiga, kebanyakan pengendap organik yang dikenal baik yang membentuk senyawa kelat dengan kation-kation, mengandung baik gugus fungsi basa atau donor elektron maupun suatu gugus fungsi asam. Oke, next.
Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.